Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di Ngobrol. Hari ini unik karena kita ketemu dengan salah satu teman cash kita yang sebulan. Lihat kamera, Pak. Hai, lama kita ngambil kamera. Ya sebulan, Pak. Jadi tadinya mau di Posmat, cuman dulu itu, cuman lah nggak ada acara, jadi cancel. Next season beberapa bulan kemudian, sekarang alhamdulillah bisa ketemu dengan Mas Sabto, dan saya perkenalkan teman baru kita, Teh Wiwit. Luar biasa. Mas sehat? Alhamdulillah. Ya, sehat Teh? Alhamdulillah, luar biasa. Oh ya Mas, sekarang kita ada di mana Mas? Kita ada di Kedai Wangobar. Wangobar itu di mana teman? Kedai Wangobar itu ada di pusat kota ya. Lokasinya berdekatan dengan kantor pos dan Autokredit. Autokredit. Di sini ada apa aja Mas? Sebenarnya Kedai Wangobar itu identik dengan warung kopi. Warung kopi. Ya, warung kopi bareng Wangobar, kan gitu ya. Cuma dalam perkembangan selanjutnya, kopi tetap ada. Ada tambahan? Ada tambahan usaha, unit usaha. Siap lah. Gitu. Tepuk tangan buat Wangobar, ya, Mas Sabto dan Teh Wiwit. Sebetulnya hari ini teman-teman dengan Wangobar itu, khususnya Pak Asep itu dulu sering ketemu, bahkan mungkin rutin kita kopi di sini. Cuman karena pandemi jarang kumpul-kumpul sama Aroni, jadi hilang. Alhamdulillah sekarang bisa kumpul lagi, dan ini sekarang lagi direnov ya Mas ya? Ya. Lagi diperbaharui, nanti segera di launching, dan plus juga di belakang ada sebenarnya ada Pak Asep. Nanti segera kita buat jadwal dengan beliau untuk collab juga di YouTube. Luar biasa. Kaget loh, jadi sekian bulan nggak ketemu, geningan ketemu lagi Pak Asep. Gagah. Ini loh Mas, tadi kan Langga, tadinya teman-temannya kalau di konten Langga itu kan ada autobiografi, ada edukasi, ada juga mungkin tips dan trik juga. Tadi ditambah ada mau tambahan materi tentang roti lahu. Nah sebetulnya mah ini apa nyambung enggaknya, apa hubungannya antara roti lahu atau gimana sih sebenarnya? Roti kumaha ya? Roti lahu. Roti lahu. Roti lahu. Tapi ya, jadi gini. Oke. Ya, jadi gini. Dari Mas Sabto dulu. Jadi antara roti lahu dengan Wangobar itu sebenarnya dua dunia, dua sisi, kan begitu ya. Karena pekerjaan saya ada di sebagai tenaga kontrak di Roti Lahu. Saya dari tahun 2017 satu-satunya fasilitator yang ada di Sumedang untuk memegang Roti Lahu tahun 2017. Satu-satunya? Ya. Luar biasa. Saya megang 6 kecamatan, 120 rumah untuk satu fasilitator. Itu baru pertama kali Roti Lahu itu muncul di Sumedang. Setelah agak vakum 3 atau 4 tahun yang lalu. Oke. Kan begitu. Jadi 2017. Nah, kemudian 2018 masuk lagi ada Roti Lahu, saya tetap sampai sekarang. Oh, jadi sudah ada 3 generasi. Ya, dan saya yang mungkin ya yang pertama. Yang diminta bantuannya seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman yang ingin ngobrol dengan Pak Sabto tentang Roti Lahu, nanti bisa langsung hubungi beliau, karena mungkin yang nggak tahu tentang Roti Lahu itu adalah acara di TV kan Pak? Bedah rumah. Ya, bedah rumah. Ya. Beda. Oh, itu beda. Oke. Roti Lahu dengan bedah rumah beda. Kalau bedah rumah yang di TV itu bongkar total. Bongkar total. Bongkar total dari nol, dari fondasi. Kalau kita tidak, Roti Lahu itu hanya melakukan renovasi, perbaikan rumah. Jadi dari rumah yang kurang sehat menjadi lebih sehat, kan begitu. Jadi sifatnya adalah merenovasi, memperbaiki peningkatan kualitas hidup. Peningkatan kualitas hidup. Nah, peningkatan kualitas hidup. Dari segi ventilasi, dari segi tata ruang, dari segi hawa, dan kecukupan manusianya. Itu yang itu beratnya. Ya, tepuk tangan buat Mas Sabto. Nah, ini kalau Teh Wiwit nih, sebetulnya kan kita pertama kali ketemu ya Teh ya. Kita pertama kali ketemu di Kaget depan. nggak? Oke. Segimana tuh kagetnya? Jadi wah. Wow. Jadi teman-teman ini kan jam 1 ketemu studio di depan, ketemu Teh Wiwit Teh ngobrol sebentar tentang UMKM. Jadi memang Sumedang itu banyak perubahan ya? Iya, banyak. Jadi dalam artian UMKM itu tumbuh loh. Iya, kayak jamur aja. Kayak jamur Sumedang. aja. Jamur aja. Itu menurut yang Teteh lihat nih ya, apa positifnya? Kan memang pandemi itu sebenarnya bukan nggak ada positifnya, Pak. Cuma kan memang kita merubah perspektif gitu ya. Sebetulnya dengan adanya pandemi ini, menurut Teteh UMKM semakin banyak deh? Semakin banyak, dan kalau dibilang kayak jamur boleh lah, karena sekarang mah ada aturan dari pemerintah juga ya, setiap kecamatan harus punya gerai, harus punya spot-spot kayak gitu.
Makanya ini menggenjot semua UMKM untuk lebih berinovasi. Ya. Kan kita juga nantinya mau bikin apalah semacam spot apa gitu. Sebenarnya untuk memajukan UMKM emang ada sisi positifnya ya dari masa pandemik ini. Jadi keuntungan sekecil apapun kita itu harus dicari. Ya. Ini dari sisi pandemik. Soalnya sekarang mah semua maunya harga ekonomis. Nah, dari sana. Berarti tantangannya itu adalah oke lah, positifnya UMKM banyak gitu ya Mas ya. Cuman kan mungkin daya belinya juga Iya. nggak aur-auran dulu lah selama gitu ta. Plus Makanya sekarang mah segala sesuatu edisi Covid. Ya. Dari harga, dari bentuk itu edisi Covid semua. Tapi ternyata dari segala kejadian ya, yang ada di negeri ini kita mah ngambil berkahnya aja. Gitu. Jangan diambil yang segi negatifnya. Betul santai. Jadi memang oh ya teman-teman, Mas Sabto juga selain bagian dari Rutilahu juga, beliau bagian dari UMKM juga, cash juga, teman kita semua. Jadi ya sama kita semua menjadi bagian dari cash dan juga kita menjadi bagian dari UMKM yang terkena dampak. Ya, jadi kita adalah istilahnya bukan mewakili semua, tapi kita bagian kecil dari teman-teman yang mana dulu mah kita jualan teh lumayan gitu nya, ini lumayan, depat di mana lumayan. Sekarang mah kan truk gitu teh Pak. Keren. Itu bagaimana mensiasati UMKM teh supaya bertahan teh? UMKM supaya berjalan yang penting tetap semangat aja. Walaupun di masa pandemik itu kan kebanyakan modalnya, walaupun dengan modal sedikit kita itu harus bisa menciptakan produk apa ya yang bisa laku di saat masa pandemik seperti ini. Itu jadi harus banyak berinovasi sebenarnya. Jangan bosan untuk tetap semangat. Walaupun misalnya daya beli masyarakat mungkin menurun, tapi kan kebutuhan mereka tetap aja ada. Mas, sambil lihat kamera. Siap. Alah, kamera di depan. Siap. Jadi Mas, menurut Mas, sama dengan yang disampaikan kepada Teh Wiwit, sebetulnya mah cara untuk bertahan di kondisi sekarang Mas ya. Kan sekarang itu kita fluktuatif itu gini. Oke lah ada bantuan dari pemerintah, tapi kan itu nggak menunjang langsung. Tidak langsung berdampak kepada UMKM, karena memang kita itu kan semua sisi manusia kena, termasuk UMKM juga. Itu menurut Mas bagaimana bertahan dengan kondisi sekarang Mas? Ya, jadi gini, saya mulai fokus ke di UMKM itu ya. Itu ketika saya bertemu dengan Pak Dede awalnya dulu ya. Pak Dede ya. Pak Dede Suherlan. Nah, dari Pak Dede Suherlan ngajak ngobrol. Kemudian akhirnya dikenalkan dengan Pak Asep. Nah, jadi per posisi Juli 2020 saya fokus bersama dengan Pak Dede dan Pak Asep dengan beberapa teman, Tetina juga, Raka Hamdan. Itu kita berpikir bagaimana nih membantu UMKM di saat pandemik kan gitu. Minimal kita bisa membantu lah. Nah, akhirnya kita yang berlima ini dan tim manajemen ini membantu dalam segi pemasaran. Nah, kita bantu dari segi pemasaran. Ide pertamanya memang ada dari teman-teman. Saya hanya nge-backup karena saya baru kan dari Rutilahu masuk ke UMKM. Walaupun saya juga pelaku UMKM juga, saya jualan juga kan gitu. Jualan online kan gitu. Nah, dari situ kita mencoba mensiasati bagaimana membantu. Nah, kita bantu. Kita menyewa satu tempat di Regol. Ya. Itu kita himpun teman-teman yang di UMKM Sumedang Selatan untuk menitipkan produknya dan kita bantu pemasarannya dari situ. Ya. Nah, untuk makanan kering dulu. Nah, 1 bulan kemudian pada bulan September baru makanan basah. Tempatnya ada di sini. Ada di Wangobar. Nah, jadi itu khusus kering. Itu untuk makanan kering. Kalau di Wangobar itu khusus basah. Makanan basah atau kue basah lah. Nah, kalau makanan basah kan bisa makanan berat ya. Maksudnya sana makanan basah ini itu maksudnya kue basah. Nah, kita bantu pemasaran teman-teman di kue basah. Di sini tempatnya di sini. Nah, di kue basah ini kita bantu dari segi pemasaran. Mereka hanya menitip, kita bantu promosi. Kan gitu. Ya. Dan kita perlakukan aturan-aturan khusus. Ada produk yang sifatnya hak paten, yang tidak boleh diganggu oleh orang lain. Ada produk yang boleh diproduksi oleh semua orang. Nah, hak paten dan yang produksi ini harus kita perlakukan supaya tidak saling sikut di antara mereka. Menjatuhkan harga, menjatuhkan kualitas dan sebagainya. Nah, ada 16 hak paten.
Ya, ada 16 hak paten yang kita protect. Kondisikan. Ya, kita kondisikan 16 hak paten. Dan mereka yang sudah terbiasa, kan begitu. Satu orang bisa membuat sampai 5 produk, bisa sampai 3 produk, rata-rata 3 sampai 5 satu orang. Tapi kalau itu semua kita berlakukan, nanti akan saling sikut, sehingga harusnya kita protect. Ada 16 makanan yang kita protect, dan 16 makanan itu ada di 16 orang. Itu tidak boleh diganggu. Nah, yang lainnya silahkan kalau mau di itu. Itu satu. Yang kedua, ada juga makanan yang boleh diproduksi bersama-sama tapi dengan rasa yang berbeda. Nah, contoh resoles. Si A boleh bikin resoles, si B boleh bikin resoles, si C, si D boleh. Semua boleh bisa mungkin. Cuma rasa yang berbeda. Ada yang menggunakan coklat, ada resoles ayam, ada resoles sayur, ada resoles makaroni atau mayonaise. Silahkan. Nah, tetapi mereka ini, misalnya ini yang si A ini sudah terbiasa nih bikin yang makaroni. Ya sudah, fokus aja di makaroni deh. Kamu jangan ganggu yang 4 orang ini, jangan ganggu yang ini. Kan gitu. Nah, itu. Jadi mereka tidak kita protek, tapi kita berikan kebebasan tapi dengan rasa yang berbeda. Begitu dengan kue sus. Kue sus, wah ini hak paten saya. Boleh, tapi rasanya apa Anda? Anda tidak mau diganggu. Oh, rasa saya vanila. Oke, berarti kamu boleh yang rasa durian, kamu boleh rasa coklat, kamu boleh rasa yang lain. Itu. Ya. Jadi, intinya ada yang kita protek, tapi ada yang kita beri kebebasan, tapi dengan persyaratan tertentu. Inilah siasat-siasat yang ingin kita kembangkan, sehingga kita bisa berbagi rezeki, berbagi keberkahan buat semua. Kan begitu. Alhamdulillah, sudah cukup berjalan. 1 bulan pertama ribuh, pasti. Bulan kedua, bulan ketiga. Nah, sekarang sebenarnya bulan keempat ini adalah sebenarnya kita sudah luar biasa. Harus bisa bisa memetik hasilnya. Dan itu sudah bisa mulai terasa, ya. Udah protek. Ada yang, Pak, saya produk unggulannya adalah atau yang diprotek hak paten saya adalah misalnya muffin. Tapi ternyata muffin dalam penjualannya kecil. Saya mau ganti produk. Boleh. Jadi dia mengundurkan diri dari hak paten, diganti dengan hak paten lainnya. Kamu mau ganti sama apa? Saya mau ganti sama centai manis. Di kita belum ada yang centai manis nih. Saya tawarkan di dalam grup. Kita ada grup WA. Oke. Setuju semua? Oke. Jadi centai manis tidak boleh ada yang memproduksi kecuali si ibu ini. Itu kita protek. Seperti itu. Jadi itulah. Jadi kita siasati bagaimana dengan kondisi yang begini, makanan tradisional tetap ada. Tetap ada. Nah, makanan tradisional. Saya menekankan. Ada apa Bu? Yang ada sate aci. Sate aci. Keren. Nah, nanti. Yang tradisional itu apa? Yang contoh tuh? Lemper awuk. Lemper awuk. Nah, nih spesialis awuk. Kelepon. Pokoknya kalau mau nanti datang aja. Kita nongkrong bareng-bareng di sini. Nah, boleh ngajak teman-temannya juga. Ada lemper. Jadi kita lebih fokus kepada makanan tradisional. Bahkan sebenarnya dalam kita penyajian tuh kadang-kadang kita menggunakan wadah besek. Benar. Saking tradisionalnya. Tuh, ada saking tradisionalnya. Ada, keren. Kan gitunya. Bahkan nanti ke depannya kalau seandainya ini kita sudah kompak semua gitu ya. Konsep kita akan lebih tradisional lagi. Wangobar dalam waktu dekat akan membuka usaha lebih lama lagi. Kalau kemarin hanya sampai jam 10, sekarang kita buka sampai jam 1. Nanti jam 1 kita perpanjang lagi sampai jam 8 malam untuk makanan-makanan berat atau cemilan. Jadi Wangobar buka mulai dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Dan itu ada 2 shift. Nah, ini upaya-upaya yang ingin kita perbuat, yang ingin kita lakukan. Ketika kita tidak bisa berbuat, kita tidak bisa ini, apa yang bisa kita lakukan inilah. Saya, Pak Asep, Pak Dede, Bu TWW, ini relawan. Nggak dibayar. Tapi kita membantu mereka. Nah, ada profit sedikit yang buat kita itu, tapi kita bayar untuk para pekerja. Karena kita mengontrak, kita bayar. Kita bukan menyewa ya. Merekrut tenaga untuk menunggu di sini. Kalau dia sama kita nggak mungkin. Saya punya kesibukan di Rutilahu. Tewit punya kesibukan di komunitasnya. Pak Asep punya kesibukan. Semua kita yang berlima ini punya kesibukan. Saya, Pak Dede, Pak Asep, Teh Tina, Hamdan punya kesibukan masing-masing. Tapi kita semua punya kepedulian.
bagaimana memajukan UMKM khusus yang ada di Sumedang Selatan. Walaupun saya bukan orang Sumedang Selatan loh ya. Oh, bukan. Bukan. Nah, itu mah rahasia dapur. Luar biasa. Sekali lagi gitu. Yang penting kan hidupnya UMKM. Tapi hati saya ada di Sumedang Selatan. Wih. Gitu. Walaupun domisili saya di luar Sumedang Selatan, tapi hati saya ada di Sumedang Selatan. Kenapa? Ini ada sejarahnya. Nah, Oh, itu panjang. itu Keren, ceritanya. Mau tahu nantikan di channel berikutnya. Season kedua. Ya, gini teman-teman, tadinya kita mau autobiografi tentang siapa itu Mas Sabto, cuman nanti gak privacy itu. Nanti aja dia buatin bukunya. Ntar ada launching. Jadi gini loh Pak, jadi kan memang ini kan tantangannya, enggak, langatnya kan kepikiran besek loh Pak. Ya. Ini memang besek itu bukan suatu hal yang baru, tapi Bukan. kangen gitu ya kalau kita makan dari besek gini Yeah. tuh membuat ingatan lama kita gini bahwa kita itu Itu berasa punya- gimana gitu. berasa gimana gitu. Kita ada bungkus tradisional besek kita punya. Iya, Ya. punya. Makanan yang mulai olahan beras, Ya, ada. olahan singkong, semua olahan di Sumedang itu apa sih yang nggak ada? Ya. Dari yang makanan sekian lama pun sebetulnya Pokoknya yang paling jadul juga ada. ada gitu saja. Nah, itu sebetulnya warisan budaya kita yang wajib kita jaga. Iya, Itu kuliner. yang jadi keren loh, amazing loh. Luar biasa nih, tepuk tangan buat Mas Sabtu sama Teh Wiwit. Jadi Bukan saya tapi tim. Buat UMKM ya. Ini mah tepuk tangannya buat UMKM. buat Buat UMKM, UMKM. khususnya bagi Cash, Wow. Posmat juga luar biasa. Dan ini sebetulnya mah baru di Sumedang Selatan. Iya. Ya. Karena mungkin kalau nggak ada kesempatan, kalau teman-teman nanti bisa ajak, ayo kita seluruh Sumedang. Kita Kusuma ada di Cimalaka. Cimalaka. Terima kasih sudah menggunakan Kusuma di Sumedang Utara. Sumedang Oh, Utara. Kalau Alhamdulillah. Cimalaka Hokima. Hokima, oke. Oh, Ah. Sumedang Utara, thank you telah menggunakan nama saya. Terima kasih. Kusuma, Hokima, terus Puspa Puspa di Puspita. Puspita di Tanjung Sari. Hari itu nama kakak saya, terima kasih. Dan itu 26 kecamatan kita belum bisa datang. Kalau misalnya ada kesempatan waktu, silahkan undang saya, hubungi saya, nanti kita promokan semuanya. Karena kalau nggak kita jaga, siapa yang akan menjaga? Iya. Pang-pangnya gini loh teman-teman, UMKM itu bisa diplesetkan sebagai usaha menengah kurang modal, usaha menengah Wah, usaha maneh kumaha maneh. usaha maneh kumaha maneh segala rupa lah. Jadi peran UMKM itu sering disepelekan. Yeah. Padahal perlu teman-teman ketahui ya, serusak-rusaknya ekonomi di suatu negara, sehancur-hancurnya ekonomi kapital dan nasional, hanya UMKM yang bertahan. Tukang surabi tetap bertahan. Iya. Ya. Tukang cimol tetap bertahan, tukang bakso tetap bertahan. Mereka yang menggerakkan roda ekonomi loh. Iya. Itu. Jangan majunya ke depan mereka. Ya. Rodanya. Loh, nggak udah semangat-semangat. Jadi tepuk tangan buat semua tukang gorengan, tukang tahu, tukang surabi, dan lain-lain yang mana kadang kita anggap sepele, tapi di merekalah uang berputar. Iya. Di merekalah uang beredar. Jadi tepuk tangan luar biasa buat teman-teman UMKM, khususnya di Sumedang, khususnya untuk di Sumedang Selatan. Sumedang Selatan, dan juga seluruh UMKM di Indonesia. Teman-teman, terima kasih sudah menggerakkan roda perekonomian. Tetap sekecil apapun, uang beredar di teman-teman semua. Jadi hindari untuk menyepelekan UMKM, hindari. Karena UMKM lah semua negara bisa bertahan karena UMKM loh. 98 krisis, bank semua Palap. hancur, hanya UMKM. tukang surabi, hanya UMKM yang tetap bertahan hingga sekarang. Keren, luar biasa. Tapi gini loh Mas sama Teh, kalau kita bicara UMKM kan sekarang kita alhamdulillah ada bantuan. Iya. Walaupun memang nggak semuanya, ada beberapa yang memang ada bantuan nggak juga. Belum kali. Belum, segera ada bantuan. Amin. Amin. Cuman gini loh Teh, kita kan memang disupport bantuan, Iya. dan mungkin juga beberapa masyarakat ada juga bantuan. Tapi asa daya beli masih gak rubah loh gitu Pak. Jadi daya beli masyarakat masih kok dikasih bantuan oke, nah asa tidak banyak berubah. gitu. Tidak banyak berubah. Soalnya kan itu alokasi bantuannya untuk apa dulu? Kan mereka mungkin punya, kalau misalnya kan bantuan itu ada berapa macam ya? Ada yang uang, ada yang barang, ada yang sembako. Itu kan mungkin daya beli mereka juga tidak tergantung dari bantuan itu. Bisa. Kalaupun ada yang dapat uang, alokasinya mereka mungkin ada kepentingan yang lain, bukan untuk belanja-belanja. Tuh. Mungkin aja buat keperluan ke sekolah, buat kemana gitu. Jadi
tidak efektif untuk meningkatkan daya beli juga sebetulnya. Jadi sebetulnya sangat membantu, cuman Iya. belum bisa kita maksimalkan. Iya. Jadi istilah nama memang perlu waktu ya Mas ya. Perlu waktu karena kan kita hampir 8 bulan. Hampir setahun lah teh. Setahun. Jadi kita nggak kerasa loh tahun depan itu udah 2021. Minggu depan. Minggu depan 2021 gitu dah. Jadi kita itu kalau dihitung bulan 2020 itu Januari, Februari, Maret, Desember. Januari lagi. Sedih lah itu. Sudah 9 bulan nih kita. Sudah 9 bulan. Ya keren. Ya keren dalam artian bertahan. Tapi semoga dengan 2021 ada harapan baru. Tapi ada uniknya loh. Kita berdiri di masa pandemik ini loh, Oh, makanan iya. basah. Ini di masa pandemik kita Di masa buka apa tuh jajanan ya di pinggir-pinggir jalan gitu di masa pandemik. Ada kumpulan makanan kue basah tradisional. Itu di masa pandemik. Ya. Justru itu. Di masa kondisi Iya, di saat masih terburuk karena si Covid itu. Bahkan di masa pandemik ini pula kita mampu membayar orang. Benar. Justru kita Di lebih masa pandemik ini kita itu. mampu membayar orang. Postmart yang kita kelola itu mampu membayar 3 orang. Iya, buat itu. Dan itu dibayar profesional. Walaupun tidak di bawah UMR ya, karena kita bertahap. Ya, 3 orang. 1 orang untuk makanan basah, 1 orang untuk makanan kering, dan 1 orang untuk bagian kanvas Benar, yang muter kemana-mana. Ini 3 orang. Nah, dan ini dibayar di masa sekarang. di masa Iya. saat ini. Dan itu realita. Kenyataan ini. Kenyataan. Kita berbeda Kita dengan berdiri di masa maaf. pandemi. Ya. Kita berbeda mungkin dengan UMKM lain ya atau galeri lain. Mungkin kita berbeda. Tapi inilah kita. Dan itu bisa dibuktikan. Ada laporan buku keuangannya. Kalau nanti ditanya sama Teh Tina Bendahara, itu ada. Sementara kami, Teh Bibit, Pak Asep, yang lain tidak. Kita hanya relawan. Kita hanya mensupport, kita membantu bagaimana UMKM yang sudah terpuruk ini kita bantu. Iya. Walaupun kita sebenarnya dalam Bisa keadaan terpuruk. bangkit. Nah, jadi oleh UMKM untuk UMKM lagi. Itulah Sumedang Selatan. Itulah Postmart. Iklan. Keren itu luar biasa. Ih, ngomong-ngomong boleh sambil ngopi kalau mau ada masaknya nanti aja di Wangobar besok-besok. Jadi- Nah, dan satu hal lagi ya. Siap deh. Saya tuh yang sangat terima kasih kepada 2 orang yang sudah membantu support kita selama ini. Pertama, yang di Regol, Teh Tini ya. Ini. Teh Tini. Dia mengikhlaskan galeri garasinya sebagai tempat untuk makanan kering. Awal. Itu awalnya, pertama kali itu Teh Tini. Ya. Sebulan kemudian di sini di Pak Asep di Wangobar. Sok pakai tidak dipungut biaya sedikitpun. Inilah bentuk-bentuk kepedulian. Jadi dari situlah terus saya hanya begitu. Oke lah, saya oke. Karena sehati dengan saya. Saya tidak bisa membantu masyarakat secara lebih, tapi saya bisa berbantu di sini. Kan begitu. Saya sambil bekerja di Rutilahu, saya sisihkan waktu saya ada di sini. Gitu. Jadi kegiatan negara, tugas negara tetap berjalan, Asik. sosial juga tetap jalan. Oh. Gitu. Dan itu jadi komitmen saya dengan istri. Kan gitu. Keren. Jadi Itu. tidak mengganggu dapur berarti. Mas? Tidak mengganggu dapur, kan gitu. Saya bilang sama istri, saya mau fokus di sini mah. Tapi ini istilah orang Sunda mah eueuh duiteun. Nah, Tapi insya Allah kalau kita Rezeki ikhlas mati kita mana wae. membantu, rezeki mati mana wae. Dan alhamdulillah itu yang saya rasakan. Saya diberi kesehatan. Padahal mobilitas saya cukup tinggi ya. Kadang pulang jam 10 malam, hampir tiap hari. setiap hari Hampir. jam 10 malam. Mas? Hampir tiap malam, walaupun tidak tiap hari, tapi rata-rata hampir tiap malam. Dan alhamdulillah, inilah keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada saya. Saya tidak memberikan materi, tidak. Tapi alhamdulillah, saya bisa kontribusi kepada masyarakat, saya bisa kontribusi kepada teman-teman. Itu. Dan saya tidak perlu harus naik. Enggak. Behind. Behind the skin. Behind the scene. Jadi di kondisi sekarang gitu kita juga bisa membuktikan banyak Ya. dalam artian gini. Nu disebut rezeki itu ternyata rahasianya betul-betul misteri. Betul. Dan itu emang datangnya dari semua arah. Ya. Jadi kadang orang dagang surabi tapi kok malah rezekina tinu hal anu di luar surabi. Betul. Itu loh misteri rezeki di tahun pandemi sekarang itu. Jadi kita dagang mana yang memang duitnya kecil bahkan nggak ada uangnya tapi kok nah aya wae rezeki nu Iya. nggak disangka-sangka gitu Iya. Pak. Itu jadi patokan bagi kita untuk senantiasa berbesar hati apapun yang terjadi selama kita ikhlas memberikan yang terbaik buat teman-teman semua, berarti rezeki mah benar-benar gak tertukar gitu. Iya. Iya. Oke, keren banget. Dan yang di Wangobar ini dalam tahap renovasi loh Pak. Dalam renovasi ini, kita insya Allah minggu depan sudah mulai dengan jam malam.
Jam malam. Jam malam. Berarti dari jam night kuliner. Kuliner Ya, night. naik kuliner. Naik kuliner. Night Oke. kuliner ya. Iya udah jam malam. Minggu Ini, depan. itu khas Sunda, tradisional. Yes, tradisional cemilan. Pokoknya angkringan kesundaan boleh, mau Tradisional. dibilang tradisional boleh, mau buhun boleh, apalah, yang penting nyaman aja, yang penting happy. Siap. Jadi teman-teman kita tunggu launchingnya minggu depan di Wang Obar, tepatnya di depan Ya. Auto kredit, samping kantor pos. Samping kantor pos. Di sini sangat strategis. Angkot semua lewat, plus juga apa namanya? Angkot semua lewat, parkir lumayan, nyaman di sini. Jalan provinsi. Jalan provinsi juga. Ini sangat mudah. Pokoknya strategis. Strategis. Teman-teman bisa main. Buat tempat COD, buat tempat kumpul-kumpul boleh. Bisa di sini. Di sini juga ada Pak Asep, ada berbagai, karena kita mohon maaf kita masih dalam proses renov. Ya. Minggu depan kita untuk kopi-kopi tradisional, buhun pun juga Siap. kita ready, siap sedia. Luar biasa, tepuk tangan buat Pak Asep, Mas Sabtu sama Teh Wiwit, amazing loh. Jadi ini sebagai penyemangat bagi teman-teman semua agar senantiasa selalu berpikir solusi. Ya. Iya dong, fokus kepada kondisi sekarang seperti apa. Kita sih cari celah di mana kita bisa ada kesempatan lagi. Ya, harus optimis. Harus optimis. Dan itu semua dibuktikan oleh Mas Sabto sama Teh Wiwit dan teman-teman di Posmat, di Cash, bahwa selalu ada harapan di balik sebuah musibah. Ya. Tepuk tangan buat teman-teman Cash, Andri, Watatat, Waeni, Wayat dan lain semua orang-orang luar biasa, Pak Teguh. Jadi Cash itu membawa harapan baru. Ya. Karena kita sekali lagi teman-teman di Cash itu kita justru malah main-main loh Pak. Iya. Ngumpul main buat rampulang, ngumpul main buat rampulang. Kadang kita nggak ngebahas bisnis, Iya. nggak ngebahas bulan, enggak. Silaturahmi gitu. Ya, silaturahmi, nyantai. Kalau ada produk baru kita saling coba, beli banyak di sini bisa. Dia saling mengisinya di sana, makanya keren. Ini Mas, kalau tadi kita bicara tentang, oke kita closing statement Mas. Oke. Apa yang ingin dari Mas Sabto dulu? Apa yang ingin Mas sampaikan kepada teman-teman UMKM di luar sana yang sekarang orang PHK hampir beak, kemudian juga uang pesangon, bukan uang PHK, uang pesangon hampir habis, pekerjaan baru belum dapat. Apa yang ingin Mas Sabto sampaikan? Sambil lihat kamera, Mas Sabto lihat banget. Karena pembicaranya ada di sini. Gak apa Mas, itu sekali kamera Mas. Ya, ini saya sampaikan, tetap optimis. Ya, tetap optimis, positive thinking. Itu saja. Optimis, positive thinking. Selalu ada solusi. Ya. Saya pun mengalami ketika saya tidak mempunyai biaya, saya tidak punya uang, tapi saya bisa berbuat sesuatu. Selalu ada aja. Ada saja info itu rezeki loh. Ya. Rezeki yang masuk kepada saya. Ya. Kadang saya nge-Grab. Jujur saya nge-Grab. Jam-jam tertentu saya nge-Grab. Sampai kadang-kadang saya bolak-balik dari nge-Grab saya ke sini sampai 8 kali sehari. Pulang tinggal plak tidur. Jadi optimis saja ya. Tong gengsian. Lah. Bisa aja, bisa ya, bisa. Tidak gengsi, kira gitu. Hidup UMKM. Teh, dari Teteh. Harapan Apa? saya untuk Bagi teman-teman UMKM di luar sana. Untuk teman UMKM yang belum jadi UMKM juga boleh ya gabung jadi UMKM, nggak apa-apa. Harapan saya di tahun depan ya, tahun baru kita punya semangat baru, optimis, yakin dan semangat. Yakin banget. Kahiji nama yakin nama karena Allah, insya Allah kalau ada Allah mah semua pasti bisa, nggak ada yang nggak mungkin lah. Optimis, yang penting kita jangan baper. Betul. Jangan baper ya. Tong FSMR gitu. Tahu nggak PSMR? Nah itu. Kalau di komunitas aku mah jangan kibil-kibil. Jangan kibil-kibil, belikan. Oh. Nggak boleh. Nggak boleh yang kayak seperti yuk buang. Pokoknya mah ya. Baper malah akhirnya nggak balik ke diri sendiri loh. Ya. Rugi. Karena rezeki itu udah ada yang ngatur. Pokoknya harus optimis, semangat. Tong Itu gengsian. aja. Jangan banyak berdoa. Jadi tong kibil-kibil, tong belikan, tong FSMR, tong pedah tepayu orang Nah. jadi mundur enggak. Nah, Karena di kita pun kita nggak, teman-teman gini loh, kita nggak ngejamin apa yang teman-teman titipkan kepada kita habis, enggak. Enggak. Tapi kita menjamin teman-teman punya kesempatan lebih untuk bisa bekerja sama dengan kita. Iya. Saling mengisi, saling mendukung, saling mensupport. Tujuan kita tetap sama, kita cari rezeki yang halal untuk kepentingan kita bersama. Ya.
Itu luar biasa. Ya. Buat teman-teman cash, Mas, sama di Posmat, teman-teman cash di Posmat, sama Andri yang sampai sekarang belum bisa collab itu. Oke, terima kasih buat teman-teman cash dan teman-teman Posmart. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tanggung jawab ini memang cukup berat, cukup besar. Tapi ya, itu yang bisa saya buat teman-teman. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita sering berbagi, kita sering mensupport untuk kepentingan bersama. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir teh ingin sampaikan teh buat mungkin salam-salam buat siapa? Salam-salam pokoknya buat semua rekan-rekan saya dari kader, dari komunitas, dari asosiasi juga, dari Posmat juga, dari yayasan LKNU ya. Ini kita mau ke depannya dari Puskesmas, pokoknya dari semua yang kenal sama saya ini semoga semuanya dapat berkahnya. Doain saya ya, ini sama rekan-rekan di sini mau ada usaha baru, semoga di tahun depan kita dapat berkah. Amin. Bismillah. Ya teman-teman, ingat selalu kapan launching? Maunya sih tahun Minggu depan. tahun baruan. Oh, iya. Jadi sebelum tahun baru. Sebelum Edisi tahun tahun baru. baru. Sekitar 27-28. Siap, 78 ya teman-teman, nanti nomor HP Mas Sabto sama Teh Wiwit boleh ya? Boleh. Ya. Cuma siap. kan nomor dari Fisri, teman-teman bisa langsung hubungi beliau untuk bisa tanya-tanya produk dan lain-lain, atau juga bisa langsung ke Wang Obar di Boleh. dekat Kantor pos, depan Oto. Ada Wang Obar, warung ngopi bareng. Itu ada Pak Asep di sana. Silakan ngobrol, tanya produk dan lain, silakan langsung aja ke Wang Obar. Luar biasa. Jangan pakai malu-malu mau gabung sama kita, hayu. Terus juga yang mau gabung, yang ikut di Ya. tes UMKM, Ya, boleh. hubungi Mas Ya. Sabto ataupun juga Teh Wiwit dan teman-teman yang lainnya. Ada terakhir Mas ada? Terakhir, kita membuka kesempatan bukan hanya untuk Sumedang Selatan saja, Ya, tapi sekabupaten semuanya. Sumedang. Teman-teman dari daerah manapun, oh yuk, mau bergabung dengan kita kolaborasi, kita punya kesepakatan yang mana kesempatan ini harus kita sepakati bersama. Oke, Gitu ya. luar biasa. Oke. Buat semua. Ya siap. Terus juga kemarin teh sedikit nambah lagi Mas, kemarin teh ada kunjungan Oh iya. dari Sukabumi. Iya. Ya, betul. Bapak Bupati sama siapa lagi? Pak Wali Kota Bupati. Oh, Wali Kota. Wali Kota Sukabumi. Wali Kota Sukabumi, terima kasih telah bertandang ke Posmat khususnya ke Sumedang. Terima kasih kunjungannya. Semoga itu membawa langkah-langkah selanjutnya bagi Ya. semua pihak untuk bisa berkunjung ke Posmat di Tiffany Food Court ya, lokasi Ya. Tiffany Food Court. Jadi makanan kering masih di Teh Tina. Masih Ya, di sana. masih Di ya. Teh Tina, makanan basah untuk sementara rest dulu, nunggu launching. Ya. Ya. Di Wang Obar, kemudian untuk yang Makanan basah Makanan tetap masih tetap jalan. berjalan. Masih jalan nih, masih berjalan. Jadi Cuma Pak, ini udah gitu. penataan ruangannya. Oh, iya. Cuma yang untuk belum kuliner, itu. nah ini lagi kita tata. Siap. Kita untuk buat kuliner lebih- malam. kuliner malam. Jadi, Kuliner malam masih kita tata. khas Sumedang. Ya. Luar biasa. Hari-hari yang tradisional di sini aja. Kalau yang tradisional di sini aja. Mantap, luar biasa. Mas Sabto, thank you. Terima Luar kasih. biasa, Sama-sama. berbagi cerita. Teh Wiwit, thank you. Luar biasa berbagi cerita. Ini unik sekali karena kita ketemu dengan Teh Wiwit. Teh, masuk langsung depan kamera, langsung ngobrol. Waduh, amazing. Luar biasa. Terima kasih buat Pak Asep dari Bang Obat, terima kasih buat Mosmat, Andri, Kes, buat Tatat, kemudian Bu Ratna, Bu Eti dan lain-lain, semua saya ucapkan terima kasih. Teman-teman khususnya yang udah subscribe, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Jangan nanti suaranya nggak masuk lagi. Masuk, Banyak. masuk, wajib masuk. Banyak.